Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najjihi wa qad iktafa. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi hujan kita masih diberikan semangat, diberikan kesehatan, sehingga Allah memudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyemarakan mengisi Ramadan 1446 Hijriah dengan ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya mencatat amal soleh kita di bulan Ramadan kali ini, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Baik, malam hari ini tema yang pengen kami sampaikan yaitu berkaitan dengan sholawat para malaikat untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, inna as-sha'ima tusalli alaihi al-malaikah idza uqila indahu hatta yafruhu. Sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berpuasa apabila orang yang berpuasa itu makan makanan di sisinya sampai ia selesai. Artinya ketika kita berbuka, malaikat ikut mendoakan kebaikan untuk kita. Adapun 4 makna yang dimaksud dalam hadis ini, yang pertama antas alukal afwa, permohonan ampunan. Jadi bulan ini bulan ampunan, syahrul maghfirah. Perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun pada Allah, pada sesama kita, sehingga target takwa bukan hal yang mustahil. Ridho Allah dapat, ridho manusia juga tak kalah penting. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, inna sha'ima tusbihu adhamuhu wa tastaghfiru lahul malaikah ma uqila indah. Sesungguhnya tulang belulang orang yang berpuasa itu bertasbih. Wa tastaghfiru lahul malaikah, dan para malaikat memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang berpuasa selama orang yang berpuasa makan makanan di sisinya. Artinya selain kita juga harus memintakan ampunan pada Allah, ternyata malaikat juga ikut mendoakan kita. Jangan sampai target sepertiga Ramadan kemarin banyak yang kelewat, sehingga sepertiga di awal maghfirah, sepertiga yang kedua rahmat, sepertiga yang ketiga itqu minan nar. Sebenarnya semuanya maghfirah, namun ulama lebih menspesifikasikan di 10 hari pertama. Jadi untuk Ramadan kali ini sangat rugi kalau misalkan kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, qala li Jibril arhamallahu anfa abdin dakhala Ramadan falam yughfaru lahu faqultu amin. Jibril telah berkata kepada saya, yaitu Rasulullah, arhamallahu anfa abdin, Allah melaknat seorang hamba yang ketika memasuki bulan Ramadan dia belum dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan amin. Ternyata di bulan Ramadan, di setiap bulan Ramadan kita
targetnya yaitu selain dapat gelar takwa, ternyata mendapat ampunan dari Allah merupakan bonus yang sangat luar biasa. Ibaratnya ketika kita sudah melakukan amal soleh, namun di akhir tidak mendapatkan ampunan, maka kata Allah celaka. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa mengupgrade keilmuan dari sisi fikih, dari sisi ibadah-ibadah mana harus ditingkatkan. Kemudian makna yang kedua yaitu doaul khair, doa untuk kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada pagi hari yang dilewati seorang hamba melainkan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian salah satu dari mereka yaitu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah ganti harta orang yang bersedekah, menafkahkan hartanya untuk ibadah kepadamu. Kemudian wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah binasakanlah harta orang yang menahannya. Artinya kalau di waktu subuh ini ada istilah segah subuh, yaitu kalau bisa istiqomah, maka insya Allah para malaikat mendoakan kebaikan bagi kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang makna yang ketiga, pujian dan pembuktian rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, innallaha uhibbu abadan da'an Jibril faqala inni uhibbu fulan fa ahibbahu qala fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fi samai fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahlus sama qala summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka malaikat Jibril dipanggil. Kemudian Allah seraya berfirman, inni uhibbu fulan, saya mencintai fulan, saya mencintai kiai ini, saya mencintai ustadz ini, saya mencintai hamba ini. Fahibbahu, maka hendaknya kalian pun mencintai dia. Qala fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis samai fayaqulu, Jibril pun menyeru kepada penduduk langit untuk mencintainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka segeralah untuk mencintainya. Fa yuhibbu ahlus sama, karena penduduk lain pun mencintainya. Qala summa yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian akan ditetapkan baginya penerimaan untuk hamba tersebut di muka bumi. Artinya kalau kita di bumi ada istilah viral, ya itu cuman bonus saja, tapi target kita viral di penduduk langit. Artinya meski tidak di dunia sosmed kita nggak viral, namun di penduduk langit viral, maka beliau termasuk golongan orang-orang yang ya kalau disebut waliullah. Nah, itu doanya lebih makbul dibanding orang-orang yang mungkin lebih banyak tampil di sosial media, karena memang mungkin lebih terjaga keikhlasan orang-orang yang behind the scene, di balik layar. Kemudian yang keempat, makna dari hadis inna sha'ima tusalli alaihi malaikah idza uqila indahu hatta yafruhu, yaitu seruan kebaikan. Dalam surat Fussilat ayat ke-30,
innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah artinya konsisten dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun memberikan rahmatnya. Alla takhafu, seraya para malaikat memberikan seruan kepada orang tersebut, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kami akan berikan kabar gembira dengan surga yang akan dijanjikan untuk kalian, yang telah dijanjikan untuk kalian. Artinya memang berat tantangannya ketika bulan puasa ini, baik tantangan yang muncul dari internal diri kita maupun dari eksternal, sehingga kalau kita bisa melewatinya termasuk golongan orang-orang yang memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat pun tidak sia-sia mendoakan kita. Alhaq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.